Wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Melihatlah dengan mata berbelas kasih, mendengarlah dengan telinga toleransi, lalu berbicaralah dengan bahasa cinta. Sebab bila cinta dibuang, maka keadilan tidak akan pernah kuhindarkan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang unsur-unsur pembentukan sebuah negara. Nah, ini adalah kelompok kami. Unsur-unsur negara dikenal 3 hal, yaitu 1 rakyat, 2 wilayah, 3 pemerintah yang diakui. Yang pertama adalah rakyat. Rakyat secara bahasa Inggris atau peoples adalah bagian dari suatu negara dan elemen penting dari suatu pemerintahan. Para ahli yang lain berpendapat bahwa ide atau cita-cita untuk bersatu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk didapat membentuk suatu bangsa yang akan hidup dalam suatu negara. Lalu yang kedua adalah penduduk. Penduduk adalah orang yang berhak tinggal di daerah dengan syarat orang tersebut harus memiliki surat resmi untuk tinggal di situ. Yang ketiga adalah warga negara. Warga negara adalah keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu dalam negara dan mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Bangsa adalah suatu komunitas etnik yang ciri-cirinya memiliki nama, wilayah tertentu, mitos leluhur bersama, kenangan bersama, satu atau beberapa budaya yang sama, dan solidaritas yang lain. Para ahli yang lain berpendapat bahwa ide atau cita-cita untuk bersatu merupakan suatu hal yang sangat penting dapat membentuk suatu bangsa yang akan hidup dalam suatu negara. Yang B, wilayah tertentu merupakan landasan material atau landasan fisik negara. Antara wilayah satu negara dengan wilayah negara yang lain dibatasi oleh batas tertentu. C. Pemerintahan yang berdaulat. Pemerintah adalah orang atau beberapa orang yang memerintah menurut hukum negaranya. Sedangkan kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi, yaitu kekuasaan yang tidak berada di bawah kekuasaan yang lain. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah yang berdaulat adalah pemerintahan yang punya kekuasaan tertinggi yang dihormati dan ditaati baik oleh seluruh rakyat negara itu maupun oleh negara lain. Pengakuan dari negara lain. Pengakuan negara lain bukan merupakan unsur atau syarat mutlak terjadinya negara, karena unsur ini bukan merupakan unsur pembentuk bagi negara, tetapi hanya bersifat menerangkan tentang adanya negara. Pengakuan dari negara lain dapat dibedakan antara pengakuan secara de facto dan de jure. Pengakuan secara de facto yaitu pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara yang dapat mengadakan hubungan dengan negara lain yang mengakuinya. Sedangkan pengakuan secara de jure yaitu pengakuan secara resmi berdasarkan hukum oleh negara lain dengan segala konsekuensinya. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.